Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Lia Apriani. Kali ini saya akan mereview 5 film religi Indonesia terbaik sepanjang masa. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negeri dengan populasi Islam terbesar di dunia. Maka tidak salah jika Indonesia menjadi target market terbesar dengan film-film bernuansa Islam. Kedekatan antara cerita pada film dengan realita masyarakat tentu menjadi penunjang ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap film religi. Film religi pada dasarnya tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi terdapat kandungan ajaran agama Islam sehingga dapat menambah pengetahuan kita pastinya yang dapat menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, kira-kira film apa saja sih yang masuk kategori film religi Indonesia terbaik sepanjang masa? Berikut ulasannya. Film Sang Kiai. Film religi ini ditayangkan pada tahun 2015 lalu. Film yang bertemakan sebuah film perjuangan namun dibalut nuansa Islam. Dalam film ini kita tidak hanya disuguhkan tentang pengetahuan di bidang agama saja, tapi kita juga dapat mengetahui sejarah para pejuang Indonesia. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Film besutan sutradara Mudarako Prijanto ini mampu masuk seleksi nominasi ke-86 Oscar, penghargaan tertinggi karya film dan televisi, yang masuk kategori Best Foreign Language. Film ini menceritakan mengenai sosok Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Wahid Hasyim, dan para santrinya dalam menghadapi pasukan Jepang dan sekutu. Film ini berhasil menempatkan seorang Adipati Dolken menjadi aktor yang lepas dari film-film drama seperti biasanya. Film Negeri Lima Menara. Film ini tayang pada tahun 2012 lalu. Bagi yang suka film religi namun agak sedikit lebih jenaka, film ini patut menjadi pilihan. Film ini banyak dibanjiri beberapa artis ternama seperti Fauji, Lulu Tobing, Doni Alamsyah, dan Ariel Wahab, serta masih banyak lagi. Alif dan Namo masuk pesantren. Alif! Film ini menceritakan tentang kehidupan 6 santri yang berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki cita-cita yang berbeda juga. Mereka semua sering berkumpul di menara masjid pondok pesantren dan menanamkan diri mereka sebagai pemilik menara. Di menara itu, mereka saling membagikan keinginan mereka menguasai dunia dengan cara masing-masing. Di sini akan disuguhkan menariknya cerita dari latar belakang kehidupan yang berbeda karakter. Nah, film yang ketiga adalah film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini ditayangkan pada tahun 2016 lalu di bioskop, yang merupakan sequel dari film sebelumnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini menceritakan pertualangan antara suami istri, yaitu Hanung dan Rangga, yang hijrah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Pada film ini, mengambil kisah peledakan World Trade Center sebagai garis utama ceritanya. Banyak yang bisa diketahui dari film ini, seperti bagaimana kehidupan para muslim di negara adidaya tersebut, isu terorisme, sampai adegan diskriminasi, di mana golongan non-muslim yang menolak adanya pembangunan masih di daerah mereka. Dibintangi oleh para aktor kawakan seperti Abimana, Acha Septriasa, Rianti Kartiwait, dan masih banyak lagi. Dengan kualitas akting mereka dalam membawa karakter masing-masing, akan membuat kita tidak menyesal untuk meluangkan waktu untuk menonton.
Nah, film yang keempat adalah film religi Mencari Hilal. Film ini tayang pada tahun 2015. Alur ceritanya memang tidak terlalu kompleks, namun di dalamnya tidak terlalu banyak konflik yang berat. Film ini yang menarik adalah mengangkat sebuah permasalahan sosial yang banyak terjadi saat ini di lingkungan masyarakat. Film ini salah satunya di konflik sosial tersebut adalah perbedaan pola pikir orang tua dan anak dalam pandangannya terhadap agama Islam. Kita harus lihat hilal. Karakter seorang ayah dan anak yang sering bertengkar karena perbedaan pola pikir mereka mengenai tradisi, sosial, dan budaya, di mana sang ayah yang diperankan oleh aktor senior Deddy Sutomo sangat taat agama dan sedikit kolot, dan si anak yang diperankan oleh Bayu Oktara dengan watak keras kepala dan Film yang terakhir adalah film yang kelima, yaitu film Perempuan Berkalung Sorban. Film ini ditayangkan pada tahun 2009 lalu. Film ini menceritakan sebuah perjuangan seorang wanita yang menentang nilai-nilai adat di tempat tinggalnya, dikarenakan banyak mengandung diskriminasi seperti pemaksaan sebuah kehendak hingga kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Film ini berhasil melambungkan Revalina S. Temat sebagai pemeran utama karena kemampuannya berperan dalam film tersebut membawakan peran utama. Kenapa dulu kamu bilang gitu aja sih? Umur kita jauh berbeda, Nisa. Bapak kamu mana mungkin mau sama aku yang bukan anak kiai. Film ini sempat menuai kontroversi karena alur ceritanya yang mengandung kekerasan dan bagaimana penyampaian nilai-nilai sosial budaya di dalamnya dianggap sebagai pemicu orang-orang muslim untuk murtad. Namun, di balik semua itu, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik, seperti pandangan agama dan masyarakat terhadap perempuan muslim. Tadi beberapa informasi seputar film religi terbaik Indonesia dan juga bisa menjadi salah satu referensi pilihan tontonan kita untuk mengisi waktu liburan ya. Film religi merupakan sebuah film yang tidak hanya memberikan pesan moral, tetapi juga ilmu pengetahuan bagi para penontonnya. Film religi di Indonesia makin ke arah yang lebih baik, walaupun dulu sempat stagnan, tapi dengan peningkatan kualitas yang lebih baik sehingga dapat menyajikan film religi terbaik. Dan para peminatnya pun semakin banyak di Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih.